Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwa Aprina Fitri Lestari sebagai terapis. Saya Ardila Yuli Ramadhani sebagai pasien. Di sini kami akan melakukan pemeriksaan khusus kardiopulmonal pada kasus sesak nafas. Dalam pemeriksaan tingkat sesak nafas ini, ada 3 parameter yang dapat diukur. Yang pertama, menggunakan VAS atau Visual Analog Scale. Nah, pada VAS ini, konsep pengukurannya sama seperti nyeri, di mana tingkatan yang paling rendah menandakan tidak adanya sesak nafas. Kemudian, tingkatan yang paling tinggi menandakan sesak nafas yang tidak tertahankan. Pada pelaksanaannya, kita akan menanyakan kondisi yang dirasakan pasien saat ini. Kemudian, pasien diminta untuk menggeser panah sesuai dengan tingkatan sesak nafas yang dirasakan. Selamat siang, Ibu. Siang. Perkenalkan, Bu, saya terapis Rispa. Di sini saya akan mengukur tingkat sesak nafas yang Ibu rasakan saat ini. Ini ada alat ukurnya. Saya jelaskan dulu ya, Bu. Di sini ada tingkatan paling rendah, yaitu tidak sesak sama sekali. Kemudian makin ke sini sesak ringan, makin ke atas sesak sedang, makin ke atas lagi sesak sangat berat, dan makin ke atas paling ujung sesak sangat tak tertahankan. Kira-kira kondisi yang Ibu rasakan saat ini di tingkatan mana, Bu? Coba geser misternya, Bu. Pada pemeriksaan kedua, yaitu menggunakan skala Borg, di mana pada nilai skala Borg ini dimulai dari nilai 0 sampai dengan 10, yang dibagi menjadi sesak ringan, sesak sedang, dan sesak berat. Kemudian intensitasnya dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu tidak sesak sama sekali, sesak sangat ringan sekali, sesak sangat ringan, sesak ringan, sesak sedang, sesak kadang berat, sesak berat, sesak sangat berat, dan sesak sangat berat sekali. Pada pemeriksaan Borg scale ini lebih sulit dari kedua pemeriksaan lainnya, karena sedikit saja perubahan maka nilai dari Borg scale ini akan berubah juga. Pada pemeriksaan Borg scale ini, fisioterapi perlu cermat dan teliti dalam mengasesmen kondisi pasien agar mendapatkan hasil yang baik dan valid. Pada pemeriksaan ketiga, yaitu menggunakan MRC atau Medical Research Council atau ATS, American Thoracic Society. Pada pemeriksaan MRC ini dibagi menjadi 5 derajat, yaitu kategori tidak sesak saat berjalan terburu-buru atau sedikit mendaki dengan peringkat 0 derajat tidak sesak sama sekali. Kemudian, kategori sesak saat berjalan terburu-buru atau saat menanjak dengan peringkat 1 derajat ringan. Kemudian, kategori berjalan lebih lambat dibanding orang seumurnya pada ketinggian yang mendatar, derajat sedang peringkat 2. Kemudian, berhenti untuk bernafas setelah berjalan 100 yard atau setelah berjalan beberapa menit pada ketinggian yang mendatar, peringkat 3 derajat berat. Kemudian yang terakhir, terlampau sesak untuk keluar rumah atau sesak saat berpakaian, yaitu peringkat 4 pada derajat sangat berat. Pada pemeriksaan MRC ini lebih menekankan pada aktivitas fungsional pasien.
ringannya sangat ringan sekali, sesak sangat ringan, atau sesak ringan. Sesak ringan. Sesak ringan. Selamat siang Ibu. Hari ini kita akan melakukan latihan berjalan, yaitu 6 minutes walking test. Prosedur latihannya nanti Ibu berjalan bolak-balik dari ujung tabung ini sampai ujung tabung sana, kemudian kembali lagi ke sini. Apabila Ibu merasakan letih saat berjalan, boleh istirahat sejenak duduk di kursi. Kemudian dilanjutkan kembali apabila telah mampu. Tunggu aba-aba saya ya Bu, silahkan berdiri dahulu Bu. Mulai berjalan seperti biasa Bu. Nah Ibu, setelah kita melakukan latihan berjalan selama 6 menit tadi, sekarang apa yang Ibu rasakan? Sesaknya bertambah atau berkurang? Bertambah. Kira-kira dari sesak sedang, sesak berat, sesak sangat berat, yang mana kira-kira? Sesak sedang. Sesak sedangnya. Oke Bu. Selanjutnya pemeriksaan dengan spirometri, di mana terdiri dari transducer dan mouthpiece. Pada pemeriksaan ini terdiri dari 3 teknik spirometri. Yang pertama itu VC atau vital capacity, yang kedua FVC atau force vital capacity, dan yang ketiga MVV. Baik Ibu, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan spirometri yang pertama, yaitu VC atau vital capacity. Pertama-tama tutup hidung dengan jari, kemudian tarik nafas seperti biasa. Jika sudah bunyi ting pada alat, tarik nafas panjang, kemudian hembuskan sepanjang mungkin. Seperti ini ya Bu. Baik Bu, coba ulangi seperti yang saya contohkan tadi. Ting. Tarik nafas panjang, hembuskan. Pada pemeriksaan spirometri yang kedua, FVC atau force vital capacity, di mana pemeriksaannya sama seperti VC pertama tadi. Tetapi pada pemeriksaan ini langsung tarik nafas kuat, kemudian hembus sekuat mungkin. Seperti ini ya Bu. Baik Bu, coba ulangi seperti yang saya contohkan tadi. Tarik nafas kuat, hembuskan.
Baik Bu, pemeriksaan spirometri yang ketiga yaitu MVV, di mana Ibu tarik nafas secara maksimal, kemudian hembuskan secara maksimal juga selama 12 detik. Seperti ini ya Bu. Selama 12 detik. Coba Bu, ulangi yang saya contohkan tadi. Sekian video singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap